Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang katabolisme respirasi aerob. Perkenalkan, nama saya Darmawan Raihan. Saya Sultan. Saya Reza Fidal Nasution. Saya Muhammad Rashid Putra Agung. Saya Azhara. Saya Aisyah Syifa Karima. Ya, pada materi yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian yang akan dibacakan oleh Aisyah Syifa. Jadi pengertian respirasi anaerob itu adalah reaksi pemecahan senyawa glukosa dengan memerlukan oksigen. Dalam proses respirasi yang melibatkan oksigen di dalamnya disebut sebagai respirasi aerob. Lalu selanjutnya ada tahapan respirasi yang akan dibacakan oleh Darmawan Raihan dan Reza Afdal. Tahapan respirasi. Pada proses glikolisis, pemecahan molekul gula menjadi senyawa asam pirufat terjadi di sitoplasma. Selanjutnya, terjadi proses dekarboksilasi oksidatif di mitokondria yang mengubah asam pirufat menjadi asetil CoA. Setelah itu terjadi tahapan ketiga, yaitu siklus Krebs di mitokondria yang menghasilkan oksaloa, setat, dan asam sitrat. Di tahapan terakhir terjadi transport elektron di membran dalam mitokondria yang menghasilkan H2O dan energi. Di gambar tersebut terdapat 4 tahapan respirasi aerob. Satunya itu glikolisis di sitoplasma, dekarboksilasi oksidatif di matriks mitokondria, siklus Krebs di matriks mitokondria, transport elektron di membran dalam mitokondria. Ya, inputnya itu ada di glukosa, 2 asam pirufat, 2 asetil CoA, 10 NADH2, 10 NADH, 2 FHFADH. Nah, di sini ada tahapan respirasi. Tahapan respirasi itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada glikolisis. Glikolisis itu tahapan pengubahan glukosa C6 menjadi asam pirufat, yaitu C3. Tempatnya itu berada di sitoplasma. Substratnya itu hanya 1 molekul glukosa dan menghasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Yang kedua ada dekarbonasi oksidatif, yaitu pengubahan asam pirufat C3 menjadi 2 asetil CoA dan 2 NADH serta 2 CO2. Tempatnya itu ada di matriks mitokondria. Substratnya itu 2 molekul asam pirufat dan menghasilkan 2 molekul asetil CoA, 2 molekul karbon dioksida, dan juga 2 molekul NADH. Siklus Krebs, reaksi penyatuan asetil CoA dengan asam oksaloasetat menghasilkan CoA 6 NADH, 2 FADH, 2 dan 4 CO2. Terjadi di matriks mitokondria, substrat 2 molekul asetil CoA, hasil 2 molekul ATP, 4 molekul karbon dioksida, 6 molekul NADH, dan 2 molekul FADH2. Transfer elektron. Reaksi reduksi atau oksidasi NADH dan molekul FADH2 yang menghasilkan ATP dan H2O. Tempat krista mitokondria. Substrat 10 molekul NADH, 2 molekul FADH2. Hasil 34 ATP dan 6 molekul air atau H2O. Kesimpulan, dari 4 proses yang dilewati dalam respirasi aerob, kita akan mendapatkan hasil atau rumus berupa C6H12O6 plus 6O2 yang beraksikan 6CO2 plus 6H2O plus energi yang menghasilkan 38 ATP. Namun 2 ATP akan terpakai untuk proses perpindahan dari sitoplasma menuju mitokondria, sehingga hasil ATP akhirnya adalah 36 ATP yang bisa digunakan oleh tubuh kita sebagai sumber energi untuk beraktivitas sehari-hari.